Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita bertemu, berkumpul. Walaupun masih melalui ibadah online, tapi biarlah kita tetap mau setia dalam mengiring Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah pelihara kehidupan kami 1 minggu lagi, Tuhan bahkan pertemukan kembali kami melalui ibadah online setelah minggu pada pagi hari. Bersyukur Tuhan tetap pimpin kehidupan kami, pelihara kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu boleh membimbing, memimpin kehidupan kami untuk menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Tadinya Om David mau nyanyi, tapi karena waktunya singkat, ya karena masih online ya, dan takutnya kuota juga semakin besar ya. Kalau kita memutar video terlalu lama, tapi biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadikan adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang semakin menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke, adik-adik sudah tahu cerita-cerita sebelumnya ya, di mana Cici, Koko, Abang, guru-guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini kita sudah tiba di mana kehidupan Yusuf sudah menjadi berkat. Yusuf sudah di tanah Mesir dan dia sudah menjadi pemimpin bangsa Mesir, yang menjadi seorang penguasa yang luar biasa di Mesir. Walaupun ya adik-adik tahu kan kisah bagaimana Yusuf sebelum menjadi penguasa di Mesir, dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya, dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya berbohong sama bapak Yakub bahwa Yusuf ini begini. Sekarang kondisi sudah terbalik. Yusuf sudah menjadi orang luar biasa di Mesir. Dan suatu ketika kita sudah tahu bagaimana di Mesir terjadi kelaparan yang luar biasa. Di Mesir terjadi hal yang sangat mungkin susah untuk mendapatkan makanan, sehingga saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir, kembali ke Mesir untuk mencari bahan makanan agar mereka tidak mati kelaparan. Nah, kita tiba nih di satu kisah di mana mungkin ya bisa saja Yusuf ini membalas kejahatan dari saudara-saudaranya. Tapi ya ingat apa yang Tuhan firmankan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan bukan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Apa yang dialami Yusuf di kisah berikutnya? Jadi tema hari ini Om David bawakan tentang bagaimana jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalian bisa baca nanti ya di rumah di mana kisah ini terjadi dalam Kejadian 42 ayat 1 sampai selanjutnya ya. Bagaimana keluarga atau saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir ya, mereka minta bantuan, minta tolong kepada Yusuf agar sebenarnya saudara-saudara belum tahu bahwa itu Yusuf. Mereka tahu bahwa dia adalah seorang penguasa yang ada di Mesir, dan saat itu ketika kelaparan datang, saudara-saudara Yusuf ini datang kembali ke Mesir, tapi Yusuf tahu bahwa mereka ini adalah saudara-saudaranya, sehingga ketika saudara-saudaranya datang, ada sesuatu yang Yusuf lakukan, bukan untuk balas dendam, bukan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya, hanya ingin menguji apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Yusuf secara pribadi maupun saudara-saudaranya. Kita lihat bagaimana ketika saudara-saudara Yusuf ini ingin mendapatkan bahan makanan. Yusuf bertanya nih kepada saudara-saudaranya,
kepada Ruben, kepada siapa lagi? Banyak, ada 12 ya kan. Anak-anak Yakub ada 12. Yusuf sudah di Mesir. Ada yang ketinggalan di rumah. Ya, Yusuf tanya, "Kamu masih punya adik nggak?" "Masih ada satu." Ya, nggak tahu kalau padahal Yusuf juga tahu bahwa Benyamin tidak ada di tengah-tengah mereka waktu itu. Sehingga Yusuf bertanya, masih ada nggak saudaranya? Masih ada di rumah si Benyamin bersama orang tuanya. Nah, sama Yusuf dikerjai saudara-saudaranya ini. Tapi bukan bermaksud jelek, tapi ingin melihat, ingin menguji apakah mereka ini jujur. Untuk mendapatkan makanan itu, ya saudara-saudara Yusuf diuji. Kamu boleh bawa makanan dari sini, tapi aku pengen satu di antara kamu harus tinggal di sini. Nah, Simeon ditinggal. Ya, adiknya Ruben dari, ingat ibunya Ruben sama Simeon siapa? Ibu siapa? Ayo, ada yang ingat ceritanya? Iya, Ibu Lea. Ibu Lea, ibu dari Ruben dan Simeon. Nah, Yusuf minta Simeon ditinggal. Boleh kalian pulang, kalian ambil adik kalian yang bungsu itu dan bawa ke sini. Yusuf pengen melihat kejujuran mereka. Wah, ketakutanlah saudara-saudara Yusuf ini. Mereka takut. Harus bagaimana ini? Bapak Yakub ngasih nggak ya adiknya yang bungsu ini dibawa kepada Yusuf? Jangan-jangan nanti nggak boleh. Kalau nggak boleh, wah, Simeon yang jadi jaminan. Ya, Simeon nggak dibawa pulang sama saudara-saudara yang lain. Dia jadi jaminan. Ya, bahwa mereka pasti kembali lagi ke Mesir untuk mengambil Simeon dengan membawa Benyamin adiknya. Nah, mereka dibekali dengan bekal-bekal yang luar biasa. Ya, mereka berusaha membeli tadinya bahan makanan itu. Mereka ngasih uang ke Yusuf agar Yusuf bisa memberi makanan, bahan-bahan pokok, ya, mungkin beras, gandum, apa segala macam untuk dibawa pulang ke Bapak Yakub. Ketika mereka pulang, mereka kaget. Wah, ada berkat. Ya, uang yang mereka kasihkan ya disimpan dalam karung-karung mereka. Mereka kaget. Di karungku kok ada uang lagi? Ini uangku tadi. Mereka kaget, tambah bingung. Nah, jadi sebenarnya Yusuf bisa membalas, sangat bisa membalas perbuatan saudara-saudaranya. Tetapi ingat, Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini kisah Yusuf yang singkat ini. Saat pagi hari ini, Yusuf punya kesempatan untuk membalas kakak-kakaknya, tapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf ingin melihat kejujuran saudara-saudaranya. Dia ingin lihat Benyamin. Dia ingin lihat adiknya. Apakah masih ada? Setelah itu, ketika tahu bahwa saudara-saudara Yusuf itu datang mencari makanan, Yusuf nangis di belakang. Di kamarnya nangis. Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya, tapi Yusuf ingin menguji kejujuran. Apakah mereka jujur ketika mereka minta bahan makanan itu dan mereka membawa adiknya yang satu, Benyamin. Mereka bingung. Tapi sekali lagi pesan firman Tuhan pagi hari ini, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Siapapun, mungkin ada teman-teman kita yang nakal pada kita, jangan dibalas. Mungkin ada saudara kita yang nakal, nggak boleh dibalas. Ya, ada firman Tuhan katakan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Wah, kok enak? Atau tambah sakit, atau om? Ya, itu namanya anak Tuhan. Ketika orang jahat kepada kita, mari jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini pesan firman Tuhan pagi hari ini. Jadi sekali lagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Satu ayat hafalan buat kalian terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Ya, di sana dikatakan Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah yang baik untuk semua orang. Sekali lagi, Yusuf
bisa membalas saudara-saudaranya. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena Yusuf tahu bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, tetap semangat. Beberapa hari lagi kita akan kumpul lagi di gereja. Dan Om David percaya, dimanapun kita berada, kita mau tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan dengar-dengaran akan setiap firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Kita semua tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun itu sulit, tapi kami percaya bersama Tuhan pasti mampukan kehidupan kami. Memberkati guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kesehatan, kekuatan, pemeliharaan yang dari Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pertemukan kami di lain waktu. Dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.